Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah berikan kemudahan buat kita untuk memuliakan diri, mencapai hakikat ketuhanan dengan bertolabul ilmi berjamaah. Pada grup 1 dan grup 2 yang digabung, bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 1 dan 2 yang dirahmati Allah. Insya Allah di dalam kita belajar memperdalam ilmu tauhid, artinya dalam rangka meningkatkan iman. Terlebih dahulu yang wajib kita rapikan di diri kita adalah mewujudkan kodrat Allah menjadi kodrat Allah semata. Itu pertama. Yang kedua, mengakui wujud Allah adalah maujud bagi Allah itu adalah semata-mata adalah diri kita. Itu maujud. Yang ketiga, mengetahui kodrat diri itu adalah kodrat yang dirahasiakan Allah kepada semua makhluk dan semua kekuatan, termasuk akal, pikiran dan nafsu kita sendiri. Bahkan tidak tahu kita ini siapa, jangankan orang lain. Yang keempat, diberikan pemahaman tentang kajian batin menjadi asal usul diri. Setelah ini mendapatkan suatu ijabah dari Allah, maka disinilah Allah menetapkan sebuah kodrat yang dinamakan dalil. Jadi kalau orang kita sebagai maujud dari Allah, apabila kita mengetahui kalau kita ternyata kadarnya dari Allah, maka kita harus cepat-cepat menyempurnakan kadar itu. Kadar dari batin, kadar dari wujud, kadar dari kodrat, kadar dari sir. Kadar. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pemahaman kalau manusia itu adalah kadarnya Allah,
Maka kita harus melaksanakan tawadu kepada rasa dan pandangan. Kita harus tawadu kepada rasa dan pandangan. Karena itulah yang akan menjadi kadar itu naik. Seperti yang pernah kita kaji selama ini, yang dikatakan batin itu disebut dengan kadarullah. Inilah kadar ketuhanan batin, atau dikatakan juga dengan sifat nafas atau nyawa. Itu golongan dari kadarullah. Kemampuannya hanya mencari sifat wujud dari Allah dalam diri. Begitu juga sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan rohani, itulah bagian dari kaharullah. Nah, kalau kita memiliki rasa dan pandangan terhadap kaharullah tadi, sadar kita kalau yang maujud ini adalah kaharullah, adalah yang hayat ini adalah kaharnya Allah, kaharnya Allah, maka kita disebut dengan kadar. Begitu juga makom, yaitu jasad, disebut kamarullah. Kamarullah ini adalah sifat makom bagi Allah. Jadi titik sadar, titik kesadaran kita di dalam memahami kodrat dan melakukan dalil. Apa yang dikatakan melakukan dalil, yaitu berkalamnya aku pada diriku sendiri. Ini yang dikatakan dalil. Maka kaharullah, kadarullah, dia adalah wujud dari kitabullah. Wujud dari kitabullah. Itulah yang dikatakan kadarullah tadi. Rabbani, rohani, nurani, kadarullah, kaharullah, kamarullah, itu akan hayat apabila dia selalu dalam pandangan dan rasa. Apabila dia selalu dalam pandangan dan rasa. Kalau kadar ini dia bisa merasakan sebelum semua dijadikan. Namanya saja kadarnya Allah, kadarullah. Bagaimana tidak dia bisa merasakan yang semua makhluk tidak bisa rasakan. Dia ingin lihat semua makhluk yang tidak bisa melihat. Ya, inilah yang dikatakan kadar, yang disebut dalam hukum hijaiyah bernama daya. Daya Tuhan dalam diri, itulah yang disebut dengan daya. Daya ini adalah kodrat batin tertinggi oleh Allah. Makom tertinggi, kodrat tertinggi yang disebut dengan batin billah. Batin billah ini adalah daya yang paling kuat, yang bisa mengalahkan daya-daya lain, kodrat-kodrat lain, kadar-kadar lain. Inilah yang disebut juga kembali kesamaannya dengan aras. Jadi kalau kita ingin menyampaikan doa, daya yang ada, kadar yang ada, kadar nur, kadar zat dan kadar batin, itulah sirnya yang akan menyampaikan kepada wujud yang dituju.
Dan jangan itu dikatakan hodam. Jangan, dia bukan hodam, tetapi dia adalah kadar. Kadar dari batin itu adalah nyawa Rabbani. Kadar dari zat itu adalah rohani namanya. Nama kadarnya rohani. Dan kadar dari diri hayat itu adalah nurani. Jadi seperti itu dinamakan dengan kadarullah. Kita percontohkan satu contoh. Qalbi. Qalbi itu kadarnya mana? Qalbi itu kadarnya adalah darah. Darah itu kadarnya adalah akal. Akal kodratnya darah, kadarnya kolbu. Di dalam kolbu itu ada kadarullah. Ada zat-zat Allah yang bersembunyi di dalam kolbu itu disebut dengan kadarullah, yaitu zat dikatakan ruhul azoma, kadarnya adalah kunal. Kunal inilah yang menjadikan ruh sekalian alam. Tepatnya itu pada darah. Darah ini wujudnya adalah akal. Nah di situ. Jadi ini kan dikatakan kalau kita ingin mendapatkan kekuatannya, maka ini yang disebut kadarim kadaramat antadaraki Allah. Jadi kalau sudah muncul kodrat dan kadar akal yang sungguhnya kekuatannya, maka dia akan melemahkan segala kekuatan darah yang ada di sekitar dia. Jadi kalau orang itu berani, dulu dikatakan darahnya kuat, tapi sudah tua darahnya lemah. Nah ini. Jadi kalau di jalan hukum kadar, sesungguhnya kadarullah itu pada kolbu disebut dengan kadarim, kadaramat antadaraki Allah. Nah itu dinamakan kadarullah. Tapi kalau dia sudah mewujud pada zat rohani, ini disebut dengan kaharullah, dan nurani disebut dengan kamarullah. Nah, disinilah hubungan kontak aras, hubungan solaha, hubungan aras, yaitu kadar antara zat dengan wujudnya, itu dinamakan hubungan aras, disebut dengan hubungan kadar. Nah jadi kalau kita sudah tahu bagaimana kita meningkatkan kadar-kadar Allah yang tiga itu, tentunya kita selalu menetapkan pandangan dan rasa terhadap kadar itu. Karena dia yang bisa memberikan sinyal, dia yang bisa memberikan tanda, dia yang bisa memberikan gejolak, dia yang bisa menyentuh di si baharu, dia yang membuka pintu marifat, dia yang merasakan wujud-wujud kepada sir-sir. Itu semuanya perbuatan kadarnya Allah, kadar daripada Rabbani, rohani dan nurani. Demikian, untuk tersambung kita kepada Allah, maka kita harus selalu mensucikan kadar yang tiga tadi. Laksana sama kita mensucikan kodrat taharoh, tetapi wujudnya adalah kadar. Kadar bersifat batin bagi Allah. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik memandu jamaah. Insyaallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu ya karim ya rahmanirrahim. Terima kasih Buya atas tausiahnya dalam tema qadarullah, qaharullah, kamarullah yang harus kita sucikan. Untuk jamaah silakan yang ingin bertanya silakan ditekan gambar tangannya. Pak Bambang itu, Pak Bambang. Pak Bambang, silakan Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Tablit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya ya. Insyaallah. Buya, mohon dijelaskan tentang tawaduk sebagai rasa dan pandangan kaharullah, kamarullah, dan qadarullah. Ya, kalau tawaduknya kepada sir rasa, Allah kamu panggil datang itu, tapi dengan kadarnya. Ya, tahu yang dimaksud kadarnya seperti apa? Ibarat kita memegang korek api, hawa panas di atas api itu namanya kadar. Hawa yang berdiri di atas zat, di atas nur, di atas batin, itu kadar. Kalau di atas batin wujudnya dingin, yang di atas zat dengan nur wujudnya itu panas. Nah, dan di atas nur wujudnya panas, di atas sir itu wujudnya di antara rasa dan panas dan dingin, itu namanya getaran. Yang di atas zat itu namanya getaran. Nah, jadi jangan salah nanti kalau dia respon dari hawa panas, berarti itu kita harus bicara dengan nurnya. Tapi kalau umpamanya getaran, di saat kita beribadah kepada Allah dia jawab dengan getaran, berarti kita harus berkalam dengan rohani, ya. Nah, kalau dia jawab dengan zuk, rasa dingin, maka kita bicara dengan batinnya Allah. Nah, itulah yang dikatakan kadar. Jadi jangan lagi nanti, oh rasa ini gimana Buya, saya mengalami getaran ini, saya mengalami hawa panas, saya merinding Buya, saya kedinginan. Nah, sekarang sudah tahu ilmunya. Jadi silakan bicara dengan Allah perantara itu. Karena nurani nurnya aku, rohani rohnya aku, rabbani batinnya aku. Langsung itu, ya. Ya, Nah, penting mata batinmu sudah bisa mengarah, ya. Baik. Untuk cara pensuciannya, Buya, Sama dengan taharoh. sama taruh ya. Sama sekali, sama banget dengan taharoh cara pensuciannya. Itu. Baik, Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Babang atas pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan kepada Pak Hairul. Waktu dan tempat silakan dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin, insyaallah. Buya, saya tolong jelaskan Buya, bagaimana kita meningkatkan qadarullah, Rabbani, Rohani, dan Nurani ini, Buya. Iya, bagus sekali. Itu pertanyaannya, ya. Yang bisa kodrat zikir mengikuti adalah pertama dengan gerak napas mengundangnya, yang kedua dengan batin markubah jantung mengikuti detak jantung dan menyalurkan hasrat kepada Allah melalui detak jantungnya. Hanya dua itu jalan kodratnya. Tidak ada marifat yang bisa menembus itu, tidak ada. Kodrat kadar itu dia hanya bisa menjemput rasa dari Allah
itu dari, kalau tidak dari kadar apa? Kaharullah. Nah, kalau enggak dia dari kadarullah batin. Gitu. Cuma mengikuti ya gerak nafas atau mengikuti kalam tasbihnya batinia jantung. Jadi satu persatu Buya ya, Rabbani, Rohani, Nurani. Iya, tapi pandangannya ke kadar ya. Hawa. Kadar itu hawanya. Iya. Insya Allah ya. Nah, coba umpamanya ente taruh telapak tangan ente 1 senti dari pipi, coba ada nggak hawa panasnya? Ada Buya. Nah, itu kaharullah. Ya, itu kaharullah. Jadi kalau orang azan dia harus di atas nama kaharullah itu Rasulullah ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, paham? Paham, insya Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul atas pertanyaannya. Silakan jamaah saudaraku yang lainnya yang ingin bertanya. Silakan. Masih ada. Lalu silakan waktu dan tempat dipersilahkan Pak Lalu. Ya, terima kasih Pak apa namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Pak apa dulu, Pak apa namanya itu, juru tablik. Lupa Pak juru tabliknya. Iya, iya. Ya udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tanpa kadar kita tidak bisa merasakan ya yang dinamakan nurani, rohani, rabbani bagi nyawa? Apakah begitu Buya? Iya. Kadar itu? Iya, tidak bisa. Tidak ada kebenarannya tanpa melalui daya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Daya itu yang dikatakan kadar. Jadi wasilah daya itu adalah kadar. Paham? Ya. Jadi nggak ada, tanpa kadar itu nggak bisa. Ya. Sama kayak kita ingin merasakan panasnya api. Nah, sebelum kesentuh api itu kan kita kesentuh hangat dulu kan, panas ya. Nah, baru kita kesentuh api. Nah, kira-kira daya itu seperti itu. Kalau batin Allah itu naik, dayanya itu dingin. Dayanya itu dingin. Begitu dia dingin, tarik dengan pandangan dan rasa. Gitu ya. Bagus sekali. Masuk hawa itu ya. Itu yang dikatakan kadarullah. Kadar itu ya hawa. Nah, kalau ada gangguan-gangguan di manusia, pasti dia di kadarullah. Coba aja kalau orang kerasukan, tarik kadar itu di atas dagingnya itu, tarik yang di atas kulitnya, kadar-kadar di situ, bersihkan kadar yang 3 itu. Di gangguan apa? Batin, gangguan makhluk segala macam. Atau hidupkan kadarnya dengan kodrat batin zat dan nurnya. La mawjudun illallah. Tidak ada lagi itu tempat persembunyian makhluk apapun di diri manusia, itu enggak ada selain dari kadar yang melemah. Disitulah dia berkuasa. Ya, terima kasih Buya. Insya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lu atas pertanyaannya. Alhamdulillah dahsyat sekali Buya ini jawabannya. Dilanjut misalnya ke Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Tapi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imam. Alhamdulillah Buya. Lihat Buya berjalan. Ini sudah mau pulang ini Buya ya? Besok masih dalam perjalanan. Kami berdoa semoga Allah berikan kekuatan, sehat sampai di Jakarta kembali. Amin. Amin, insya Allah. Insya Allah. Berkaitan paparan Buya tentang qadarullah ini sangat menarik Buya. Mungkin ini sebagai jembatan ya untuk selanjutnya. Jadi apa yang ditanyakan Pak Lalu tadi tentang qadarullah ini kalau sudah kita hidup qadarullah pada diri seseorang ya, bisa terlihat dampaknya dari mana Bu ya. Mungkin contoh sedikit Bu ya, sehingga kami lebih jelas. Ketika seseorang diberikan Allah sudah qadarullah hidup dalam diri seseorang itu, kira-kira bagaimana dampaknya dalam kelihatannya seperti ini? Biasanya itu tembus, Mam. Gitu. Biasanya itu tembus. Rasanya itu Bu ya. Baik rasa maupun pandangan tembus, dan orang itu tidak pernah ragu dengan kadar itu. Kalau kadar itu datang, kontak batinnya itu, oh ini dia nih gitu. Jadi biasanya ciri khasnya itu kalau kadar itu sudah mulai berdiri, itu dengan tembus rasa, tembus pandangan. Jadi semacam ini juga Bu ya, kalau kita kembali ke sir-usir itu ada hubungan sekali Bu ya kalau itu Bu ya. Ya ada, cuma kan sir itu kan dia kan makomnya. Kalau ini antara aras Allah ini dengan qadarullah ya. Nah contoh umpamanya harimau hujan itu mana apa kadarnya? Nah kadarnya itu pergesekan antara panas dengan dingin, itu ya. Nah itu yang disebut dengan zat hamdu ya, zat hamdalah itu. Jadi sama dengan kadar tadi. Iya. Baru paham Bu ya. Iya, insyaallah. Insyaallah Bu ya. Barakallah. Amin. Silakan Pak Jonathan kembalikan. Insyaallah, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Insyaallah dilanjut ke Pak Edi Mukti. Pak Edi Mukti, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ibu kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Semoga sehat selalu dan perjalanan di Insyaallah, insyaallah. Maaf terlambat tadi masuk sewaktu ada tahlil tetangga meninggal di depan rumah. Iya, insyaallah. Jadi saya menanyakan tugas qadarullah itu ada zikirnya Buya kan tadi masuk zikirnya itu lah. Ada apa kira-kira zikirnya? Kita hanya mensucikan saja dan menetapkan pandangan dan rasa, ya, itu mensucikan karena dia sudah pasti mewujud, sudah pasti ada. Paham? Jadi untuk mensucikannya kira-kira jam waktunya ya. Bebas, cuma caranya sama kayak taharoh. Saripati Nurullah Nur Muhammad membersihkan qadarullah berbentuk batin, gitu ya. Qadarullah, kaharullah, kamarullah wujudnya seperti batin, gitu. Jadi itu yang disucikan oleh Saripati Nurullah dan Nur Muhammad. Paham? Tahu nggak Saripati Nurullah Nur Muhammad itu kayak apa? Gimana Bu? Wujud dari Saripati Nurullah Nur Muhammad itu seperti apa? Ya, masih kurang paham ya.
Nanti belajar ya. Itu. Insyaallah Buya. Ya, insyaallah. Baik, lanjut. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dilaksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Juru Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat Buya. Amin, insyaallah. Ini tadi saya mendengar tentang daya tertinggi itu batin billah Buya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kadar itu mewujud, batin billah itu mewujud di zat, di hayat atau di batin Buya. Yang mewujud itu bukan Buya semuanya. Iya. Jadi daya itu dia adalah kadarullah. Ya. Kadarnya Allah itu adalah daya yang berasal daripada batin dan hawanya dingin. Kalau di zat dia akan menjadi rasa, kalau di nur dia akan merasa panas, hawanya panas. Itu. La haula wala quwata illa billah, boleh disandarkan marifat kepada yang tiga itu. Gitu. Boleh disandarkan marifat di situ. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Asep atas pertanyaan. Insya Allah dilanjut ke Pak Imam Kuswari. Silakan Pak Imam, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Alhamdulillah Buya sehat terus. Sudah berapa hari ini? 10 hari ya Buya? Iya, besok balik. Ini di perjalanan lagi, insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Rasanya Pak Imam. Iya. Perasaan Buya Ada sesuatu itu Pak Imam. betul. Insyaallah. Alhamdulillah Buya masih berkenan untuk menyempatkan memberikan ilmu kepada kami bersama teman-teman. Insyaallah. Tadi disampaikan Buya sebenarnya sedikit agak jauh tapi ada kaitannya dengan toharo tadi Buya. Jadi kalau kita tahu bahwa pernah Buya ajarkan ke kami toharo total. Jadi mohon maaf ini dari qalbi subhanallah naik alhamdulillah ke marhubah. Kemudian terakhirnya di Allahu Akbar kening. Nah, kami belum tahu ya pada saat yang la ilaha illallah itu kemana makomnya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar kan di kening itu sih. La ilaha illallah itu adalah lahu, batang tubuh lahu. Iya ya. La ilaha illallah kan kulitku ilaha kan dagingku illallah kan uratku Allahu Allah. Aduh, ini faktor ini. Nah, makomnya saja Bu ya, waktu itu kami kok lupa makomnya la ilaha illallah, kok langsung tahu-tahu ke kening, tapi ternyata Bu ya ingatkan ya. Baik, Iya. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojo lali Thomas. Eling lan respon. Terima kasih Pak Imam Kuswari atas pertanyaannya. Udah ini Buya, Pak Imam katanya melepas rindu nih, seminggu nggak ketemu Buya. Iya. Iya. Insya Allah. Insyaallah. Pak
Gusin. Silakan Pak Gusin, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Iya. Antara qadarullah dengan kodrat Allah, apa itu sama atau beda, Buya? Mohon penjelasan. Beda. Namanya kadar bukan kodrat. Kadar itu hawa. Kalau kodrat itu sudah ars, sudah wujud dia. Oh, iya. Kalau kadar itu hawa. Hawa, ya. Iya, sudah hawa itu. Iya. Terima kasih banyak, Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gusin atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Ramadan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Izin bertanya, Buya, soal qadarullah tadi, Buya. Apabila datang rasa atau hawa itu, Buya, itu apakah ada jawaban, Buya, kita begitu, Buya? Iya, rasa itu arti dan jawaban dan maknanya kita langsung tahu aja sendiri itu. Berasa gitu. Berasa dia. Seperti kita melihat bayi menangis, kita bisa mengartikan tangisannya. Begitu juga dengan kodrat kadar itu datang, kita langsung nyambung gitu. Itulah gunanya hati nurani tadi. Hati nurani ini bisa menerjemahkan rasa dan pandangan yang datang. Mohon contohnya dulu, Buya, salah satunya, Buya. Kamu lagi duduk, tiba-tiba datang rasa kaharullah. Tiba-tiba kamu terbayang temanmu, nggak hitungan lama, assalamualaikum, dia datang itu. Nah, itu. Kamu langsung diberitahu, karena itu kode, itu pertanda. Kadar itu pertanda, paham? Oh, insya Allah, Buya, kadar itu pertanda, Buya, ya. Iya, Iya, terima kasih, Buya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.